Pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen. Seluruh penumpang dan para kru dilaporkan selamat. Pada gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024, personel Polri dan TNI bersinergi untuk melakukan pengamanan di sejumlah venue di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Kepolisian bersama TNI memastikan telah siap mengamankan pertemuan Indonesia kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 10 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, pesawat Trigana Air tergelincir di Bandara Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua pada Senin pagi. Seluruh penumpang dan para kru dilaporkan selamat. Peristiwa berawal ketika pesawat dengan nomor registrasi PKYSP ATR 42500 tergelincir ketika sedang take off meninggalkan bandara menuju Jayapura. Pesawat yang direncanakan terbang menuju Jayapura tersebut membawa 41 orang penumpang dewasa, 1 bayi yang merupakan rombongan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua beserta 6 orang kru pesawat. Menurut Kapolres Kepulauan Yapen, Kompol Ardian Uki Harcahyo menjelaskan bahwa pesawat ini tergelincir keluar landasan sejauh 20 meter. Meski begitu, seluruh penumpang dan awak kru pesawat berhasil selamat. Sementara itu, Kepala Kantor SAR Biak Kundori menerangkan penumpang telah dilarikan ke RSUD Serui untuk mendapatkan perawatan medis akibat cedera dan trauma yang dialami saat insiden terjadi. Kejadian ini diduga akibat adanya kendala teknis yang menyebabkan pesawat keluar dari jalur landasan. Namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Jadi semuanya selamat. Ada beberapa yang kiranya mungkin trauma ya Pak ya, akibat tergelincirnya ini. Semoga aja nanti ada kami lakukan penanganan segera, termasuk dari Polres ini juga melakukan penanganan sesuai dengan wewenang tupoksinya. Satres Narkoba Polrestabes Bandung telah mengungkap sebanyak 33 kasus narkotika dan 1 kasus obat keras selama bulan Agustus 2024 lalu. Polisi juga telah menetapkan 45 orang tersangka dalam kasus tersebut. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono menyebutkan 33 kasus terdiri dari sabu-sabu 23 kasus, daun ganja kering 3 kasus, narkotika jenis ekstasi 4 kasus, narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 3 kasus dan 1 kasus obat keras. Dari pengungkapan itu, sebanyak 45 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Sementara bukti yang berhasil diamankan diantaranya yakni sabu-sabu sebesar 322 gram, daun ganja kering 650 gram, ekstasi 80 butir, tembakau sintetis sebanyak 331 gram, obat keras terbatas 285.000 butir, psikotropika 29 butir. Kapolrestabes Bandung menambahkan saat ini kasus obat keras menjadi perhatian jajaran Sat Narkoba Polrestabes Bandung sebab menurutnya obat tersebut menjadi salah satu terjadinya gangguan Kamtibmas di Kota Bandung.
Ini beberapa komitmen kami jajaran Polrestabes Bandung khususnya dalam narkoba. Dan khusus untuk obat keras terbatas, kenapa kami sangat concern? Karena obat-obatan keras ini banyak disalahgunakan dalam para anak muda pada langkah tawuran dan lain-lain. Makanya kami berkomitmen, alhamdulillah kami berhasil mengungkap 285 butir obat-obat keras terbatas jenis tramadol dan Eksimer. Karena itu banyak digunakan oleh anak-anak muda khususnya pada saat tawuran ataupun kumpul-kumpul malam yang ujungnya menjadi gangguan Kamtibmas. Sementara itu, pemirsa, unit reskrim Polsek Sape berhasil mengungkap kasus pencurian uang kotak amal yang telah meresahkan masyarakat di Bima, NTB. Pelaku ditangkap setelah melakukan aksi pencurian di Musola Bahrul Ulum, Dusun Rasa Bau Sape. Kapolres Bima Kota AKBP Yuda Pranata melalui Kapolsek Sape AKP Mas Didin mengatakan bahwa pelaku telah melakukan aksi pencurian kotak amal sebanyak 3 kali di Musola Bahrul Ulum. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang menunjukkan aksi pelaku. Pelaku sempat berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Mako Polsek Sape. Pihak kepolisian juga berhasil mengamankan alat bukti berupa 1 buah kotak amal dan senjata tajam. Selain mencuri kotak amal, pelaku juga mengaku telah melakukan berbagai tindakan pencurian. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan pengembangan terkait kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat. Pemirsa, tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan aksi tawuran yang terjadi di 3 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Barat. Sebanyak 11 orang remaja berikut sejumlah senjata tajam termasuk 2 buah samurai, 1 buah celurit, 1 buah busur panah, dan 1 buah golok berhasil diamankan oleh petugas. Selain menggagalkan tawuran, polisi juga menangkap 3 orang remaja yang diduga menggunakan narkoba jenis sinte, serta menyita 2 kantong miras dari para remaja. Seluruh remaja yang terlibat telah diserahkan ke Polsek Kembangan dan Polsek Cengkareng untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kasus tawuran remaja di wilayah Jakarta Barat terus menjadi perhatian pihak kepolisian mengingat potensi kericuhan yang sering kali menimbulkan korban jiwa. Polsek Kalideres, Jakarta Barat mengamankan 2 orang muda-mudi di perumahan Permata Taman Palem, Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Kedua pelaku ditangkap setelah diduga melakukan aborsi terhadap janin hasil hubungan gelap mereka yang telah berusia 8 bulan. Berawal ketika kita mendapat informasi dari informan atas nama UA bahwa ada pelaku yang telah menggugurkan kandungan tidak sesuai ketentuan, kemudian janinnya atau bayinya dikubur di daerah TPU Karangpulang, Kelurahan Kecamatan Pagedangan, Tangerang Selatan. Berawal dari informasi tersebut, kemudian anggota Reskrim di Divisi kami Reskrim melakukan penyelidikan. Kemudian diketahui bahwa pelakunya berada di wilayah Karawaci. Kemudian kami melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Karawaci dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku RR di wilayah Karawaci. Dari hasil keterangan tersangka RR mengakui bahwa memang benar telah menggugurkan kandungan dari TSK DKJ pacarnya di wilayah Kelurahan Pegadungan Kalideres. Atas informasi tersebut, kemudian anggota Reskrim melakukan penangkapan terhadap tersangka DKJ di kos-kosannya, yaitu di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat. Untuk kedua pelaku akan kita kenakan pasal Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun, kemudian juga tentang Undang-Undang tentang Kesehatan dengan hukuman 5 tahun, dan pasal 346 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kepolisian bersama TNI memastikan telah siap mengamankan pertemuan Indonesia kontra Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada malam ini. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.